Halo, selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan hari ini contoh kedua untuk analisis faktor PCA ya, dengan menggunakan R disertai dengan parallel analysis untuk memutuskan berapa jumlah komponen yang akan kita pertahankan di akhir analisis kita. Ya, jadi analisis PCA, prinsipal komponen analisis ini salah satu metode statistik yang bisa menyederhanakan jumlah faktor ya dari variabel yang sangat banyak. Kita langsung ke contoh ya. Pada contoh yang pertama kita sudah menggunakan data dari artikel penelitian saya. Di situ kita belum menggunakan parallel analysis sehingga kita langsung mengikuti jumlah faktor hasil dari pengujian dengan melihat eigenvalue di atas 1 ya. Ada 5 faktor utama yang saya pertahankan di dalam hasil penelitian saya tersebut. Nah, di contoh yang kedua ini kita akan melihat contoh kasus faktor apa saja yang membentuk skala pengukuran terhadap variabel emosi ya. Jadi di sini kita pause dulu. Kita akan menguji ya faktor apa saja yang membentuk skala pengukuran terhadap variabel emosi dari data yang kita sudah miliki. Ini adalah data dari hasil kuesioner untuk variabel emosi. Jadi logikanya seperti ini. Nah, ada 20 indikator yang kita bagikan kepada responden selama kurang lebih di sini beberapa minggu terakhir. Responden diminta mengisi bagaimana perasaan mereka terhadap beberapa indikator ini, misalnya tertarik selama beberapa minggu terakhir, apakah sering, sedang, jarang, atau sangat sering, dan seterusnya ya. Nah, ini data sudah kita kumpulkan dan kita dapat data dari responden sebanyak 442 responden ya yang ada. Sudah ada data ini. Data ini sepertinya ada di internet ya. Data ini sering digunakan untuk analisis PCA ya. Kita akan langsung mengimport data ini ke R ya, seperti biasa. Data kita import ke R dengan fungsi seperti ini. Kita import saja data kita ada di mana. Kita coba cari statistik. Oke, data PCA emosi ya. Oke, kita import data tabelnya, kita beri nama data PCA emosi. Kita lihat data preview sudah ada, kita langsung import saja. Ini datanya ya. Kita jalankan analisis faktor seperti biasa untuk PCA dengan beberapa baris perintah yang sudah saya siapkan di sini. Kita jalankan dulu beberapa package yang ada, kita panggil. Kemudian kita uji KMO dan Bedlet testnya apakah memenuhi syarat. Kita lihat KMO 0,87 memenuhi syarat. Kemudian Bedlet test. Bedlet test ini saya menggunakan satu fungsi yang dikembangkan oleh seorang profesor di Jepang ya, Profesor Shigenobu Aoki. Ini fungsi ini kita jalankan dulu sebelum. Nah, fungsi ini kalian bisa dapatkan juga di tutorial saya sebelumnya sudah ada. Setelah itu kita baru panggil lagi Bedlet testnya di sini untuk data PCA emosi kita ya. Oke, dan terlihat p-value kurang dari 0,05 memenuhi syarat. Kemudian kita jalankan PCA-nya, sudah keluar hasilnya PCA. Kita bisa lihat di sini eigenvalue menunjukkan ada 4 faktor utama yang dengan nilai eigenvalue di atas 1 ya. Nah, untuk lebih memperkuat hasil kita, maka kita dapat menguji dengan parallel analysis yang ada di dalam salah satu package di R ya. Kalau tidak salah nih fungsi FA parallel ini ada di dalam package SIG ya, PSYCH ya. Ini salah satu package yang ada di kalau kalian lihat di sini PSY. Nah, ini ya PSYCH ini untuk package, dan ada di dalam fungsinya ada fungsi FA parallel. Ini bisa kita gunakan untuk analisis paralel di dalam PCA analysis ya. Kita jalankan perintah ini. Nah,
kita lihat di sini ada kesimpulan yang disampaikan. Analysis suggests that the number of factors sama dengan 4 and the number of components sama dengan 2. Jadi di sini disarankan komponen yang kita pertahankan cukup 2. Maka kita lakukan rotation ya dengan oblimin. Di sini saya berikan contoh dengan oblimin dari data kita jalankan perintah ini ya. Kemudian kita bisa lihat langsung hasilnya. Nah, ini adalah komponen yang dipertahankan dari data kita. Dari sini kita bisa melihat komponen yang pertama adalah kata-kata yang bersifat positif ya. Kita lihat ya, tertarik, kemudian bangga, kemudian bertekad, kemudian aktif, kemudian kuat, kemudian terinspirasi, perhatian. Dan komponen yang kedua sebaliknya adalah kata-kata yang berhawa negatif ya. Kacau, terkejut, kemudian malu, kemudian sedih, dan seterusnya. Sehingga emosi ini dapat disimpulkan adalah ada dua faktor utama dalam emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Dari fungsi kita yang di atas untuk pengaruh fungsi FA paralel tadi, kita juga bisa melihat hasil gambar di plot ya. Di sini terlihat bahwa dari sini kita bisa melihat beberapa hasil. Ini gambarnya agak terpotong karena tadi cukup sempit tempatnya ya. Kita coba jalankan penuh, misalnya jalankan penuh, maka gambarnya akan dihasilkan lebih rapi. Nah, ini adalah gambarnya. Kita bisa lihat grafik ini, di mana garis merah ini adalah menunjukkan prinsipal komponen yang dihasilkan setelah data di sampel dan simulasi ulang ya. Di sini terlihat bahwa ada ada dua faktor saja yang berada di atas data ini ya. Ini yang disebut dengan parallel analysis ya. Dengan screenshot ini dengan grafik. Dan jika kita menggunakan gambar tadi, kita juga bisa lihat dengan data tadi, maksud saya, kita juga bisa melihat beberapa hasil yang ada. Kita bisa lihat di sini misalnya perintah ini, encom ini, dia akan mengeluarkan jumlah komponen yang kita pertahankan. Kemudian untuk FA value ya, atau kita misalkan sini PC value ya. Oke, ini adalah datanya. Kemudian kita juga bisa lihat dari hasil paralel ini beberapa data di sini. Nah, ini ada PC Sims ya. PC Sim adalah hasil prinsipal komponen yang disimulasikan. Kita coba lihat nilainya berapa. PC Sim ya. Oke, sorry ini. Biasanya dalam memutuskan jumlah komponen yang akan diambil adalah kita bisa melihat di mana PC values harus lebih besar dari PC Sim. Nah, kita lihat untuk dua komponen yang pertama ini terlihat PC values masih lebih besar. Tetapi pada komponen yang ketiga dia sudah memiliki nilai yang lebih kecil dari PC Sim-nya. Nah, dari sini kita bisa putuskan, maka yang diambil hanya dua komponen yang pertama ini, yaitu seperti hasil yang di atas tadi. Oke, baik, terima kasih semuanya.